daunnya lebat tapi tidak mau berbuah. Terus ada juga yang tidak mau besar buahnya, itu ada juga banyak sekali yang menyampaikan seperti itu. Labu siam itu bisa ditanam di daerah yang dingin dan juga bisa ditanam di daerah yang panas juga. Yang menjadi pembeda antara di musim panas dan musim dingin itu adalah cara perawatannya yang agak berbeda. Kalau di daerah dingin itu biasanya kan kita tidak perlu ada penyiraman yang rutin ya, atau tidak perlu memberikan asupan air yang ekstra, karena di tempat dingin itu memang sudah alami dengan udaranya yang sejuk dan juga sering ada kabut atau hujan seperti itu ya. Jadi perawatannya sangat ringan kalau di daerah dingin atau daerah pegunungan. Tapi beda lagi kalau di dataran rendah atau juga yang di hawa panas, itu bisa dibudidayakan, bisa kita tanam di daerah tersebut, tapi dengan metode yang agak berbeda. Langkah pertama untuk membudidayakan labu siam di dataran rendah atau di hawa panas itu harus ada pengocoran air yang rutin. Misal nih, di atasnya bibit, nanti bisa dikasih kocoran air kayak botol atau mungkin paralon kecil yang kita kasih lubang kecil-kecil itu, agar supaya dia setiap hari atau setiap saat dia mendapatkan tetesan air itu. Cara perawatannya untuk pruning itu sama. Yang beda itu di pemupukan atau di obat. Kalau di dataran pegunungan atau dataran tinggi itu tidak seberapa membutuhkan pemupukan atau tidak seberapa membutuhkan tentang obat-obatan. Tapi kalau di dataran rendah atau di hawa yang panas, paling tidak juga harus ada pemupukan yang rutin. 3 bulan sekali harus ada pemupukan. Terus setiap kali menaruh bibit, kadang kan kita panen itu kan ada yang tua, itu kan pasti kita langsung jadikan bibit, kan nggak mungkin kita langsung ambil semua untuk menjadi panen, kan enggak dong. Pasti sebagian yang sisa kita ambil itu, kalau yang nggak muda pasti yang terlanjur tua ya toh. Nah, yang terlanjur tua itu akan menjadi bibit. Nah, di waktu penaruhan bibit itu harus menggunakan media tanam yang benar-benar mendukung, dari tanahnya yang mendukung, terus dari komposnya juga mendukung. Beda lagi kalau di dataran tinggi. Kalau di dataran tinggi memang di tempat-tempat seperti apapun juga bisa tumbuh. Nah, ini di belakang saya ini, dan yang ini yang teman-teman lihat, ini adalah labu siam yang masih berusia 8 bulan. Di usia 8 bulan, ini sudah merasakan panen yang ketiga. Kita sudah bisa panen selama 2 minggu sekali kalau ini. Karena ya maklum, karena pohonnya memang baru sedikit, belum banyak. Ini baru satu pohon berusia seperti ini nih. Ini saya juga sudah menanam di berbagai sudut, tambahan bibit juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lagi, ada 6 lagi titik untuk pohon labu siam yang nanti meskipun lahannya hanya segini ya, nanti dengan 6 pohon sama ditambah lagi 1 yang sudah lama itu adalah 7, itu perkiraannya nanti bisa setiap hari panen. Jadi nggak harus nunggu berapa hari bisa panen, enggak. Kita nanti targetnya adalah setiap hari kita bisa panen. Itu ya. Nah, mengingat untuk zaman sekarang yang kita alami memang zaman semakin modern, pengangguran makin banyak, teknologi juga semakin canggih. Kalau kita tidak mengikuti atau tidak ikut serta dalam teknologi yang terbaru, maka kita akan ketinggalan zaman. Nah, bagi teman-teman atau saudara-saudara yang mungkin untuk belajar teknologi mungkin agak kesulitan,
atau mungkin karena peralatannya yang mungkin terbatas, mohon maaf ya, kita bisa menekuni usaha kita di bidang pertanian labu siam. Sudah beberapa kali saya juga mengajak teman-teman, istilahnya kalau labu siam ini memang potensinya sangat bagus karena kita berjalan di bahan pangan, dan juga labu siam itu juga dibilang kalau kita bisa buat bibit sendiri itu adalah modalnya 0 rupiah. Kalau kita bisa buat bibit sendiri. Tapi kalau teman-teman nanti nggak bisa buat bibit sendiri, berarti otomatis harus beli, itu menggunakan modal. Nah, seperti itu. Apalagi kita sudah bisa bikin bibit sendiri, kita juga punya lahan sendiri, maka kita tidak membutuhkan modal dan kita langsung bisa eksekusi. Dan jarak 2 bulan atau 3 bulan ke depan kita bisa merasakan panen setiap hari. Seperti itu. Nah, metode awalnya seperti ini teman-teman. Yang sudah saya jalankan ini adalah pembibitan pertama. 1 atau 2 sampai 3 bibit kita tanam, kita taruh, kita proses untuk menjadikan bibit labu siam. Lalu setelah tumbuh kita rawat sesuai prosedur ya, sesuai arahan. Ya, waktunya siram juga disiram, waktunya pruning juga diproning. Nah, setelah berumur 3 bulan, maka kita tidak boleh panen dulu. Hasil panen itu kita tuakan di dalam pohon dulu, agar supaya menjadi bibit. Nah, setelah tua lalu menjadi bibit, lalu bibit itu juga kita tanam, kita sandingkan atau kita taruh di sebelahnya pohon yang sudah tumbuh menjalar itu, maka di bulan lagi, di 2 bulan berikutnya, maka kita akan memiliki beberapa pohon labu siam yang siap kita panen setiap hari. Kalau kita hanya mengandalkan 1 pohon, maka kita hanya bisa panen sekitar 2 minggu sekali, atau seminggu sekali, atau 3 minggu sekali, dan bahkan 1 bulan sekali. Tapi dengan semakin banyak kita membudidayakan labu siam, maka kita akan semakin sering untuk bisa memanennya. Tidak perlu muluk-muluk, hanya 6 pohon saja, atau 10 lah, 6 atau 10 pohon, 5-10 ya, 5-10 pohon untuk 1 lokasi, itu teman-teman bisa panen setiap hari. Ada juga pertanyaan dari teman-teman yang katanya, apakah bisa labu siam ini dibudidayakan atau ditanam di dataran rendah atau di hawa panas? Jawaban saya adalah bisa, tapi dengan perawatan yang sesuai prosedur, dengan sesuai arahan. Maksudnya perawatan atau cara penanaman di dataran tinggi dan di dataran rendah, dan di hawa dingin dan di hawa panas itu berbeda. Itu ya. Jadi kadang ada teman-teman yang sudah memulai atau sudah membuktikan di hawa panas atau di dataran rendah, tapi mereka gagal karena kadang ada yang menyampaikan bahwa daunnya lebat tapi tidak mau berbuah. Terus ada juga yang tidak mau besar buahnya. Itu ada juga banyak sekali yang menyampaikan seperti itu karena metodenya, cara prosedurnya yang tidak sama. Itu asalkan dibudidayakan di hawa panas dengan metode yang benar atau dengan cara yang benar, maka labu siam akan tumbuh sama seperti di hawa pegunungan. Jadi memang ada caranya. Nah, bagi teman-teman mungkin yang minat ingin membudidayakan labu siam, silahkan, saya sangat mendukung karena itu adalah potensi untuk masa tua kita atau masa depan kita. Dan teman-teman nanti juga semisal ada yang masih bingung atau kurang paham, ingin tanya-tanya kepada saya, monggo, saya terbuka, dan saya juga menyediakan kelas. Kelasnya adalah kelas WhatsApp. Nanti teman-teman bisa mendapatkan arahan langsung dari saya, atau mungkin dari teman-teman dari kelompok tani juga bisa juga, semisal
saya harus datang ke lokasi juga bisa, untuk mengisi materi di sana juga bisa. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga konten ini bermanfaat, dan salam sehat dan salam sukses. Sampai ketemu di video berikutnya.